Pembentukan aliansian langsung menimbulkan kegemparan di dalam Kekaisaran Jiama seperti yang diharapkan. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dengan aliansi ini yang telah mengumpulkan semua yang kuat. 3 klan besar Kekaisaran dan Asosiasi Alkemis. Lineup ini sudah bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect saat itu. Tidak ada yang menduga Xiao Yan benar-benar bisa mencapai sesuatu yang bahkan sekte Mystic Cloud gagal lakukan. Dia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan tenang. Cukup banyak orang samar-samar memiliki perasaan bahwa Kekaisaran Jiama ini mungkin menjadi dunia, aliansian, di masa depan. Sekte Mystic Cloud benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar gempar atas pembentukan aliansian, Xiao Yan benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan diam-diam tetap berada di kamarnya. Dia bersiap untuk memperbaiki pil obat yang akan memperpanjang umur saudara keduanya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur batu di dalam ruangan. Kuali obat berwarna merah berdiri di depannya. Berbagai bahan obat diletakkan dengan rapi di atas platform batu di sisinya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil panjang umur hijau tua. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia perhatikan berulang kali bergejolak dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk sementara waktu sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam ke kuali obat, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harus berhasil memperbaiki 1 pil dari 2 set bahan obat ini." Kakak kedua ditinggalkan dengan kehidupan kurang dari 2 bulan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, kemungkinan akan banyak usaha yang diperlukan untuk mencarinya. Jika tidak ada cukup waktu, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara sementara tekad muncul di pupilnya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil menyempurnakan Deep Green Longevity Pill hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan akan melakukannya. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran yang tidak perlu di benaknya. Dia menjentikan jarinya dan Glazed Lotus Core Flame hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana itu langsung berubah menjadi nyala api yang ganas. Sementara itu terbakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meskipun isolasi diciptakan oleh kuali obat. Hal ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar memancarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan Deep Green Longevity Pill ini. Dia bisa merasakan kekuatan hidup padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembakkannya ke kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh nyala api hijau giok yang ganas itu. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuh pada pengendalian perubahan nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti Glazed Lotus Core Flame yang terbentuk dari penggabungan 2, api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa sulitnya itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun ia menolak api surgawi, sejenak dengan mengandalkan kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan menyebabkannya terjadi karena jumlah jus putih krem yang mengalir keluar darinya meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah ukuran telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya benar-benar menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat menggantikannya.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari klaster cairan putih krem. Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba membumbung tinggi, dan cairan putih krem seukuran telapak tangan dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di hadapan suhu yang melonjak. Setelah pengurangan ukuran, warnanya menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat tidak ada skenario tak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lain bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Satu demi satu bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kekuatan obat murni mulai muncul di dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar menyapu dan membungkus dengan kuat setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang dengan teratur sampai saat ini, tiba-tiba meletus menjadi cahaya api yang kuat setelah penyempurnaan sekitar 3 jam. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Oleh karena itu, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal, dan tidak ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya. Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan melemparkan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar dilemparkan ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan nyala api yang tersisa di dalamnya ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah pada orang lain sambil tetap di bawah kendalinya. Perubahan rumit cukup sering menyebabkan banyak alkemis tercengang. Kekuatan spiritual besar macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan nyala api sedemikian rupa? Bahan obat menggambar banyak busur di udara sebelum benar-benar dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah nyala api hijau giok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus pada upaya penyempurnaan keduanya dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir sehari semalam disempurnakan, pil obat embrionik, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrionik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup nafasnya saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Memang layak menjadi pil unik yang bisa meningkatkan umur seseorang. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia mendecakkan lidahnya dengan takjub di dalam hatinya. Bahkan di seluruh benua Douki, pil obat yang bisa meningkatkan umur seseorang sangat langka. Bagaimanapun, kecuali seseorang benar-benar melatih Douki seseorang ke tingkat puncak, kehidupan semua orang akan berakhir. Jika seseorang bisa melakukan terobosan selama periode waktu ini, umur seseorang secara alami akan diperpanjang sedikit. Namun, jika seseorang gagal melakukan terobosan, seseorang akhirnya harus mati dengan patuh terlepas dari apakah seseorang adalah Dou Huang atau Dou Zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Seseorang mungkin bisa berhasil melakukan terobosan selama tahun-tahun yang panjang ini jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan melonjak tinggi tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah pil yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimanapun, formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang tidak jarang, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat langka.
Orang-orang di benua yang memiliki formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang mungkin merupakan keberadaan yang sangat langka. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, pil obat embrionik yang tidak merata mulai berangsur-angsur berputar dan halus di bawah pemanggangan lambat dari nyala api hijau giok. Aroma obat yang kaya segera dipancarkan darinya. Apakah saya akhirnya akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat putih krem yang perlahan berguling di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dibuat pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hancurnya pil, Xiao Yan benar-benar bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Xiao Yan mempertahankan kehati-hatian ini sampai kilau pada permukaan putih krem pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar liar ke segala arah. Ledakan! Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti itu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan pujian diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar akibat tabrakan. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng ini mungkin sebanding dengan apa yang disebut setan hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar segala macam magical beast yang mengaum mungkin juga merupakan item pada apa yang disebut Heavenly Children Ranking. Suara dentang secara bertahap berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Itu dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang terbungkus cahaya putih. Namun, itu tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruang yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Deep Green Longevity Pill, ini memang luar biasa. Ia benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat ia lahir. Xiao Yan juga kaget saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat ketika dia bergerak mundur dan kekuatan hisap menarik cahaya putih, yang mencoba terbang secara acak ke segala arah, dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghela napas dalam-dalam. Penyempurnaan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiao Yan menyimpan botol obat ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba gemetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, "Saya sekali lagi merasakan penghalang kelas Dou Huang. Sepertinya aku akan segera melakukan terobosan." Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan aneh itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya dan dengan lembut menghembuskan napas. Matanya mengembara. Aku bisa merasakannya tapi akhirnya aku kesulitan untuk benar-benar menembus penghalang itu. Sepertinya saya harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retret yang tepat selama periode waktu ini. Jika tidak, mungkin tidak menguntungkan dengan menyeret keluar terlalu lama. Xiao Yan bergumam pelan. Meskipun dia belum menyentuh penghalang misterius itu untuk pertama kalinya, pada akhirnya masih ada celah tertentu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan api hijau giok sekali lagi melonjak ke kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan lebih dari 10 kotak giok muncul dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat di sampingnya. Deep Green Longevity Pill telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan perlu memperbaiki beberapa yaoan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi yang luar biasa besar untuk menyelesaikan kemajuan ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang Yao Ye telah kirimkan saat itu.
Meskipun ramuan obat ini langka, mereka jelas bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini, Xian mampu bersaing dengan elit Do Huang biasa saat berada di kelas Do Huang. Kekuatan tak biasa yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini tidak berani dengan mudah bertahan. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Do Huang, kekuatannya kemungkinan akan melambung sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan elit Do Zong. Pada saat ini, pihak Xiao Yan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Hall of Souls menekan Xiao Yan. Jika Medusa tidak campur tangan saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindung Wu itu. Klan Xiao mungkin benar-benar selesai pada saat itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek saat memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao jika dia ditangkap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut berkata, "Sepertinya saya harus segera sampai ke kelas Do Huang. Begitu saya di sana, saya akan memiliki kemampuan untuk setidaknya bertarung jika saya bertemu pelindungmu lagi di masa depan. Klan Xiao masih membutuhkan perlindunganku. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan yang harus terjadi pada saya." Xiao Yan mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Begitu dia menyelesaikan masalah saudara keduanya, dia akan segera melakukan retret yang dalam. Dia tidak akan menyerah sampai dia maju ke kelas Do Huang. Xiao Yan berhenti menunda hal-hal lagi begitu hatinya mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat di kotak giok, yang memancarkan aroma samar, bergegas ke kuali obat sebelum akhirnya dibungkus oleh api hijau giok. Penyempurnaan Yawan bisa dikatakan sejauh langit dan bumi jika dibandingkan dengan penyempurnaan pil obat. Xiao Yan mungkin membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki pil obat tapi Yawan ini adalah sesuatu yang mudah disempurnakan seperti mengangkat tangannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah memurnikan semua bahan obat di kotak giok menjadi Yawan seukuran ibu jari. Selain itu, setelah mempertimbangkan gadis kecil itu tidak menyukai hal-hal pahit, Xiao Yan juga menambahkan beberapa bumbu khusus kepada mereka, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan permen. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar Yawan ke dalam cincin penyimpanannya. Dia merapikan ruang rahasia sedikit sebelum perlahan berjalan keluar. Xiao Yan tiba di halaman depan setelah meninggalkan ruangan hanya untuk melihat cukup banyak orang telah berkerumun di sekitar tempat ini. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya ada di tempat ini. Dia segera merasa agak terkejut. Kelompok orang ini, yang biasanya tinggal di luar, sebenarnya berkumpul di tempat ini. Halaman itu memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka telah menemukan sosok Xiao Yan saat itu muncul dan bersukacita. Mereka tersenyum dan melangkah maju. "Hehe, Kepala Xiao." Nama ini benar-benar mengintimidasi orang. Lin Yan menggoda dan menertawakan Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya menyapu Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa, "Aku belum sempat berterima kasih kepada kalian bertiga. Kami hanya mengikuti Anda untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Selain itu, tampaknya kami tidak banyak membantu. Sama sekali tidak berguna untuk mengandalkan kami melawan para ahli sejati itu." Lin Xiuya tertawa getir. Selain membantu memblokir beberapa sesepuh Mystic Cloud Sekte dalam pertempuran besar di Sekte Mystic Cloud saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Para sesepuh di Sekte Mystic Cloud hanya memiliki prestasi seperti itu setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat Anda seusia mereka, kemungkinan Anda semua akan mencapai kelas Do Zong. Xiao Yan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Lin Xiuya dan 2 lainnya tertawa ketika mendengar ini. Mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal yang paling berharga adalah mereka masih muda. Oleh karena itu, mereka masih dalam kondisi puncaknya. Selama mereka diberi cukup waktu, prestasi mereka pasti akan luar biasa.
Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga memperoleh banyak manfaat selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah meningkat 1 bintang satu demi satu beberapa hari yang lalu. Ini mungkin tidak menakutkan seperti Anda, tetapi itu dapat dianggap sebagai peningkatan yang cukup baik. Lin Xiuya tertawa puas. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka bertiga. Dia terkejut menemukan aura ketiga orang ini memang sedikit lebih kuat dibandingkan ketika mereka meninggalkan akademi dalam saat itu. Tampaknya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Xiuya. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat beberapa waktu sebelumnya. Kalian bertiga belum mengkonsumsi Dou Spirit Pill. Kali ini, aku akan menggunakan waktu ketika aku melakukan retret untuk membantu kalian masing-masing memperbaikinya. Setelah Anda mengkonsumsinya, kekuatan Anda dapat dinaikkan oleh 1 bintang. Perlakukan ini sebagai ucapan terima kasihku atas bantuanmu. Xiao Yan merenung sebelum tertawa pelan. Ketiga orang itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera dipenuhi dengan sukacita dan mereka tidak membuka mulut untuk menolak. Dou Spirit Pill memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli kelas Douang. Bahkan mereka tidak kebal terhadap ini. Beberapa orang di halaman tanpa sadar melemparkan tatapan iri ke arah Lin Yan dan dua lainnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, kepala Xiao, itu. Yin Gutua, Wu Tai, dan Sumei memutar tenggorokan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tertawa datar. Xiao Yan secara alami tahu apa yang ingin mereka katakan saat tatapannya melihat ke arah Yun Gutua dan dua lainnya, yang tampaknya mengalami kesulitan menyuarakan sesuatu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tenang, saya akan menyerahkan 3 pil Huang Perkasa ke tangan kalian bertiga dalam waktu setengah bulan." Hehe, kami secara alami mempercayai janji kepala Xiao. Namun, kami telah meninggalkan wilayah Black Corner selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang sarang kami di Black Corner Region. Anda juga harus tahu betapa kacaunya tempat itu. Mereka bertiga menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Yin Gutua itu juga berbicara dengan tawa pahit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tertawa, kakak kedua saya juga akan kembali untuk mengelola gerbang Xiao di wilayah Black Corner. Saat itu, aku mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantu merawatnya. Saya juga akan sering kembali. Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa setelah mendengar ini. Itu wajar saja. Sekarang, kita dapat dianggap bersekutu dengan gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao yang tersenyum sedikit saat melihat wajah hormat mereka bertiga. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan dukungan ketiga orang ini, kemungkinan saudara kedua akan memiliki sedikit masalah. Tentu saja, Yin Gutua dan dua lainnya tidak sepenuhnya dipercaya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan kuat dari Akademi Dalam. Selama itu bukan situasi di mana sejumlah besar faksi di Black Corner Region bergandengan tangan, setiap faksi tunggal saja tidak akan berani bersaing dengan Akademi Dalam. Gerbang Xiao pasti akan baik-baik saja dengan dukungan Akademi Dalam. Kamu ingin mundur? Berapa lama retretmu? Xiao Ding dan Xiao Li terkejut saat mendengar Xiao Yan berbicara tentang niatnya di dalam halaman. Mereka akhirnya berbicara dengan sedikit terkejut. Iya. Saya sudah samar-samar mendapat perasaan menerobos ke kelas Dou Huang beberapa kali. Namun, pada akhirnya saya sedikit kurang. Kali ini, saya harus pergi ke kelas Dou Huang selama retret saya. Xiao Yan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiao Ding merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Peningkatan kekuatanmu secara alami adalah yang paling penting. Karena itu masalahnya, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Serahkan masalah, Aliansian, kepada saudara laki-lakimu yang kedua dan aku. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap Xiao Li dan memberikan Deep Green Longevity Pill yang dia sempurnakan sebelumnya ke yang terakhir. Dia juga memperkenalkan efek obat secara rinci. Kemungkinan itu bisa menghilangkan sementara dari Life Devouring Pill. Saudara kedua,
Anda juga harus mengikuti Ingu Tua dan dua lainnya kembali ke Black Corner Region ketika mereka kembali. Anda juga harus lebih berhati-hati di Black Corner Region. Ingat, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Akan lebih baik bahwa Anda dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu 10 tahun. Saya juga akan membantu Anda memperbaiki Do Spirit Pill, ketika saya membantu mereka memperbaiki Mig Ti Huang Pill. Xiao Yan berkata dengan lembut. Xiao Li menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa bahkan dengan bantuan Deep Green Longevity Pill ini, dia masih belum sepenuhnya lepas dari kelemahan obat dari Life Devouring Pill. Kecuali dia bisa melakukan terobosan ke kelas Do Huang selama periode umurnya yang meningkat ini, dia masih akan mati karena umurnya yang pendek. Itu benar. Di mana kamu melakukan retretmu? Berapa lama retretmu? Tatapan Xiao Ding menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut berbicara ke Magical Beast Mountain Range. Saat itu, saya menemukan lembah gunung di mana tak terhitung banyaknya bahan obat langka tumbuh. Saya akan pergi ke sana untuk melakukan retret saya. Namun, saya tidak terlalu yakin berapa lama saya akan berada di retret saya, tetapi itu pasti tidak akan singkat. Pegunungan binatang ajaib? Apakah Anda membutuhkan perlindungan? Xiao Ding merajut alisnya erat-erat dan bertanya. Tidak perlu. Aku akan membawa Xian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap Xiao Ding saat dia berkata, setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua masalah, Alian Xian, kepada kakak laki-laki. Jika ada perubahan besar yang tak terduga terjadi selama periode waktu ini, Anda dapat mengirim seseorang ke tempat saya melakukan retret. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda setelah saya tenang. Xiao Ding mengangguk sedikit. Tangannya dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum samar. Anda bisa santai dan melakukan retret Anda. Prestise klan Xiao saat ini sepenuhnya dibangun di atas kekuatanmu. Oleh karena itu, kekuatan Anda adalah hal yang paling penting. Itu benar. Kapan kamu akan pergi? Apakah kamu siap? Xiao Yan tersenyum. Dia menghela nafas pelan dan bergumam. Sekarang. Apakah Anda yakin sekarang? Kali ini, Xiao Yan tidak menyeret semuanya keluar. Setelah memperhitungkan Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Xian di Menshang dan membawanya saat dia diam-diam pergi. Xiao Yan membawa Xian bersama dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap Douki-nya untuk bepergian saat Xian di sisinya menarik lengan bajunya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas, Cai Lin Jie ada di sana. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah yang dia tunjuk, dan memang melihat sosok menyihir Medusa bersandar malas di batang pohon. Matanya yang cantik mulai pada mereka berdua. Mengapa Anda di sini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa Xian pergi sendiri. Aku khawatir dia mengikutimu. Medusa menjawab dengan lemah. Dia segera berjalan dengan langkah kaki lambat dan mengangkat Xian sambil mengabaikan mata tertegun Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kamu bisa mengikuti. Saya akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang. Alasan saya membawa Xian juga karena dia akan membutuhkan sejumlah besar energi agar dia bisa maju dan tempat yang saya tuju sangat cocok untuknya. Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiao Yan bergetar, dan sayap api hijau gioknya perlahan memanjang. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api yang indah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Kamu bisa membawa Xian dan mengikutiku. Xiao Yan berbicara pada Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan binatang ajaib yang jauh. Medusa melihat sosok Xiao Yan yang tak berdaya dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia segera menarik Xian saat tubuhnya melintas dan muncul di langit. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan telah mengambil peta kekaisaran Jiama saat dia pergi.
Dia mengikuti rute dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat Laut Kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat Laut Pegunungan Binatang Ajaib. Tempat itu sangat jauh dari Kekaisaran. Seekor binatang terbang biasa atau kereta kuda setidaknya akan memakan waktu 5 atau 6 hari sebelum mereka bisa mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiao Yan saat ini bukan lagi Douse kecil sejak saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan kurang dari sehari untuk bergerak kemana saja di Kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiao Yan dan dua lainnya terus bergegas melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang berada di dekat Pegunungan Binatang Ajaib di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa benang memori saat dia mempelajari tanah yang agak akrab. Dia masih ingat di tempat inilah dia pernah dikejar oleh tentara bayaran bernama Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yun Yun, yang telah menggunakan nama Yun Zi pada saat itu. Xiao Yan turun ke ingatannya. Hanya setelah beberapa lama dia menghela nafas pelan. Beberapa tahun telah berlalu. Itu benar-benar situasi di mana aspek fisik serupa tetapi orang-orang telah benar-benar berubah. Tatapan Xiao Yan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, itu berhenti di kota kecil yang duduk di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama Kota Kingshan. Itu adalah tempat latihan pertamanya setelah dia meninggalkan Wutan City saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik hati yang disebut Little Fairy Doctor. Gadis berpakaian putih topi, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan tentara bayaran yang terluka itu, melintas di kepala Xiao Yan. Dia menghembuskan napas. Hampir 6 hingga 7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan, yang bahkan Yao Lao agak takut mengalami ledakan? Xiao Yan merasa sakit hati saat mengingat gadis baik hati yang harus mengkonsumsi racun setiap hari untuk mempertahankan fungsi tubuhnya. Banyak emosi melintas di hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi desahan lembut yang dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Dia melihat ke arah Medusa dan Xian di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pertama, pergilah ke kota kecil." Tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini dan menjadi seperti daun yang jatuh tertiup angin saat dengan lembut bergegas turun. Medusa dan Xian mengikuti dari belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa napas. Mereka melihat kata-kata yang agak kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada. Pikiran Xiao Yan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam, "Kota Kingshan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda telah meninggalkan klannya untuk berlatih. Dia mengalami kesulitan berjalan sambil membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia tiba di tempat ini dengan kepala tertutup keringat. Wajah yang agak lembut itu mengungkapkan senyuman seolah-olah dia telah menurunkan beban berat ketika dia melihat kota kecil itu. Tempat ini adalah tempat pertama yang saya datangi ketika saya berada pelatihan saat itu. Aku saat itu hanyalah seorang anak kecil yang baru saja maju ke kelas Douse. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara dengan dua orang di sampingnya. Xian dan Medusa terkejut saat mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa, tidak terduga setelah tidak datang ke sini beberapa tahun orang kecil yang merupakan Douse saat itu telah menjadi sekuat ini. Apakah Anda memiliki perasaan benda-benda fisik tetap sama tetapi orang-orangnya berbeda? Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Xian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Ukuran kota Kingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan saat itu. Bahkan arus orang telah menjadi berkali-kali lebih besar dari apa itu. Ada beberapa pejalan kaki dan tentara bayaran yang bersiap memasuki pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib yang melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka saat mereka melewati Xiao Yan dan dua lainnya. Tentu saja,
Alasan utama mereka mempersingkat langkah mereka secara alami bukan karena Xiao Yan melainkan karena Medusa dan Xian di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang Xiao Yan temui yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Ini terutama benar dikombinasikan dengan sikapnya yang dingin dan mulia yang samar-samar hadir. Itu menyebabkan mata orang tanpa sadar menembak. Selain itu, karena dia menjadi Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat menyihir yang menyebabkan seseorang menjadi ngengat yang melompat tak terkendali ke dalam nyala api meskipun jelas tahu dia adalah ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Xian saat ini masih memiliki penampilan seorang gadis kecil, penampilannya yang seperti ukiran batu giok sangat imut. Matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi seseorang perasaan terlalu menyukainya untuk dilepaskan. Poin ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari sikap Medusa terhadapnya. Tentu saja, banyak tatapan yang menatap kedua wanita itu masih akan dilemparkan ke arah pria muda berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya ditutupi dengan otot akan meringkuk mulut mereka saat melihat sosok kurus pihak lain. Mereka diam-diam akan menggerutu tentang bagaimana pria kurus dan lemah ini akan beruntung dengan wanita. Sikap dingin Medusa juga menarik cukup banyak perhatian. Mungkin itu karena orang-orang ini sering menjilat darah dari pedang mereka, tetapi naluri tentara bayaran ini mengatakan kepada mereka wanita ini agak menakutkan meskipun panas yang terungkap di mata mereka. Naluri mereka sangat akurat. Ini karena alis cantik Medusa sudah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata. 7 energi berwarna sebagian terlihat di tangannya di bawah lengan bajunya. Lupakan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat merasakan sedikit fluktuasi energi dari sampingnya. Aura pembunuhan wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, energi di tangannya telah berkurang secara diam-diam. Xiao Yan masuk ke kota kecil. Jalan yang diaspal dengan pecahan batu menyebabkan suasana hati Xiao Yan menjadi santai dengan tenang. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti itu. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama, dia hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat dia berpacu dengan waktu. Dia telah berlatih sepanjang siang dan malam. Xiao Yan berjalan di seluruh jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkahnya di luar toko obat besar. Tatapannya linglung saat dia melihat pemandangan yang masih agak familiar. Saat itu, dia telah bertemu dengan Little Fairy Doctor untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar dari saat itu, tetapi tidak memiliki senyum lembut untuk mencerahkan tempat itu. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan melankolis. Dengan lambaian tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada 2 orang di sampingnya, "Lupakan, ayo pergi. Kita akan memasuki pegunungan binatang ajaib hari ini." Medusa dan Xian tidak mengungkapkan pendapat lain saat mereka mengangguk. Xiao Yan tidak menunda-nunda saat melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan binatang ajaib. Namun, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya saat kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh. 2 sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika 2 sosok manusia bergegas melewati jalan, beberapa sosok manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir mereka berdua. "Haha, kamu berpikir untuk melarikan diri? Hari ini, tidak ada satu orang pun dari Bloody Battle Mercenary Company, Anda yang bisa melarikan diri." Seorang pria paruh-baya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan, dan memberikan senyum buas kepada pria dan wanita yang diblokir olehnya. 2 orang yang dikelilingi adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang paruh-baya dengan tubuh yang kuat. Wajah tenangnya saat ini menyimpan kepahitan. Wanita di sisinya masih sangat muda. Sosoknya yang cantik ramping dan penampilannya juga cukup cantik. Namun, wajah cantik itu luar biasa putih saat ini. "Kamu harus cepat dan pergi. Aku akan menghentikan mereka."
Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka itu dan dengan tegas berteriak, "Han Rui, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Kingsan kepada Anda. Mengapa perusahaan mercenari sarang ular Anda harus memusnahkan kami? Bukankah kamu terlalu sombong bahkan jika kamu memiliki klan yang mendukungmu? Apa yang bisa kamu lakukan jika kami sombong? Kepala telah mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan satu orang pun di Blue Odi Battle Mercenary Company, hidup-hidup. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan gadis kecil itu sesegera mungkin." Kepala suku telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu tersenyum buas saat dia berbicara. "Bermimpilah!" Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun, dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorongnya kembali lebih dari 10 meter. "Ling Er, lari! Masuki pegunungan binatang ajaib!" Pria dengan bekas luka itu dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya itu saat dia tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. "Bunuh dia!" Beberapa sosok manusia langsung memberikan respon tegas saat mendengar perintah tersebut. Mereka segera mengacungkan senjata mereka dan menyerang pria parubaya itu. Pria dengan bekas luka itu, di sisi lain, berjalan ke arah wanita dengan wajah pucat dan cantik. Sudut mulutnya berisi senyum cabul. Xiao Yan menyaksikan pemandangan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik pada masalah semacam ini di mana orang saling membunuh untuk membalas dendam. Namun, Bloody Battle Mercenary Company, yang disebutkan oleh pria dengan bekas luka itu telah membawa kembali beberapa ingatannya. Tatapannya mengamati pria parubaya dan wanita itu. Dia merajut alisnya sedikit. "Ling Er." Selama Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya, yang awalnya terluka, tidak cocok untuk serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa kembali dengan serangan telapak tangan dan seteguk darah dimuntahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang berjalan ke arah wanita itu dengan senyum cabul. Tawa tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. "Paman Keagang." Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia berteriak dengan air mata ketika dia melihat orang parubaya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas lembut saat mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan yang tidak disengaja di pegunungan binatang ajaib saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati pemandangan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani campur tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut pada orang-orang yang mendukung pria dengan bekas luka itu. Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia tidak takut ketika dia bertindak. Tawanya yang menusuk telinga yang arogan menyebabkan cukup banyak orang mengerutkan kening. "Hehe, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu berteriak. Nona Ling Er, dengan patuh kembali bersamaku. Setelah kepala kami cukup bersenang-senang dengan Anda, saya akan melayani Anda dengan baik." Pria dengan bekas luka itu tertawa cabul. Tangannya yang besar meraih wanita itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya tanpa kekuatan untuk membalas. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat tangan besar itu mendekat. Matanya menunjukkan warna putus asa dan menyedihkan. Anda bahkan lebih buruk dari seekor binatang. Seekor binatang buas. Pria parubaya yang dipanggil Keagang menyaksikan tindakan pria yang terluka itu dan dengan marah memarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sosok manusia menginjak kakinya di dada Keagang dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Pria yang terluka itu dengan dingin tersenyum saat dia melihat Keagang. Tangannya tiba-tiba terulur dan meraih wanita di depannya. Namun, tubuhnya anehnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Kekuatan yang kuat bergegas dan dengan keras menabrak dadanya. Pukulan berat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga bergesekan dengan jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan-lahan berhenti.
Pergantian peristiwa tak terduga semacam ini menyebabkan jalanan langsung menjadi sunyi. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka melihat pria dengan bekas luka yang tiba-tiba menjadi anjing mati. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan itu. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan menatap pria bekas luka yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Jubah hitam perlahan membekas di matanya.